Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kami akan membahas satu kitab yang berjudul At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima Yajibu 'alan Nisa Minal Umurid Diniyah. Dan dalam video yang sebelumnya sudah kita bahas, dan pada kesempatan ini melanjuti kajian yang sebelumnya. Yang akan kami bahas saat ini yakni sunanus shalah, kesunahan baik itu yang ada di luar salat ataupun kesunahan ketika berada di dalam sholat. Berarti ada dua, kalau kita ingin membuat garis besarnya, bahwa sunnah di dalam sholat ada yang dilakukan sebelum kita masuk ke dalam sholat, dan yang kedua, dilakukan kesunahan ini ketika dia sudah masuk di dalam sholat. Yang pertama, dikatakan dalam kitab ini sunnah yang dilakukan sebelum dia masuk di dalam sholat. Dikatakan ma yusannu qabla dukhuli fiha, amalan-amalan sunnah, perbuatan sunnah yang bisa dilakukan sebelum dia masuk ke dalam sholat. Yang pertama, al-iqamah, yakni mengumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iqamah, sunnah untuk dikumandangkan sebelum dia memulai salat. Itu yang pertama. Yang kedua, as-siwak, bersiwak. Itu juga disunnahkan sebelum kita masuk di dalam sholat. Siwak ini besar keutamaannya, besar keafdalannya. Salah satunya yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat dengan menggunakan siwak itu lebih baik, kata Nabi, ketimbang 70 rakaat salat bi ghairi siwakin, tanpa siwak. Begitu besarnya keutamaan bagi orang yang mengerjakan atau melakukan siwak sebelum dia masuk ke dalam sholat. Maka sholatnya yang dia dahulukan dengan menjalani sunnah siwak itu lebih baik ketimbang 70 rakaat sholat tanpa siwak. Maka lakukan dan kerjakanlah ini
sahabat Al-Burdah, agar supaya kita mendapatkan keutamaan ini yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesunahan yang selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam salat, yakni ad-dukhul fiha binasyatin, masuk di dalam salat dengan penuh semangat, tidak malas, tidak ogah-ogahan, tapi masuknya dia di dalam salat penuh dengan semangat untuk hadir, memanggil, menghampiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat dia dalam beribadah. Mengapa? Karena Allah telah menghinakan kepada orang-orang munafik dengan menyebutkan di dalam Al-Qur'annya ketika mereka datang kepada panggilan Allah yang datangnya dalam keadaan malas. Sebagaimana firman-Nya, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik itu hendak mengerjakan salat, mereka ingin mendirikan dan melaksanakan salat, mereka melaksanakannya kusala, penuh dengan kemalasan. Maka janganlah kita menjadi bagian dari bagiannya orang-orang munafik. Kemudian sunnah yang selanjutnya, yang terakhir di dalam kitab ini dikatakan wa faraghi qalbin, mengosongkan hati dari segala macam yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Hati karena khusyuk oleh ulama dibagi menjadi dua. Ada khusyuknya qalbi, ada khusyuknya jawarih. Khusyuknya qalbi atau khusyuknya hati adalah dengan mengosongkan hati ini, tidak menyibukkan dengan hal apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kita merenungkan apa yang kita baca dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam. Hati mentadabburkan bacaan-bacaan di dalam sholat. Di samping itu juga khusyuk jawarih. Yang dimaksud khusyuk jawarih adalah tenangnya anggota tubuh, tidak ada kesibukan apapun kecuali memang kesibukan yang ada di dalam sholat. Tangannya tidak sibuk kecuali hanya sibuk untuk bertakbir intikal, yakni memindah takbir dari satu gerakan ke gerakan yang berikutnya. Allahu Akbar. Tidak ada kesibukan lain, tidak ada gerakan tubuh, tidak ada gerakan kepala, tidak ada gerakan kaki, dan tidak ada gerakan apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Maka itu disebut dengan khusyuknya jawarih. Tidak ada kesibukan salah satu anggota tubuh pun ketika dia sudah bertakbiratul ihram Allahu Akbar. Itulah kesunahan yang diajarkan oleh ulama sebelum kita masuk ke dalam sholat. Kumandangkan iqamah, gosokkan gigi kita dengan siwak, karena itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian laksanakanlah sholat penuh dengan semangat. Dan yang terakhir
adalah kosongkan hati, tidak ada kesibukan, tidak ada sibuk apapun dalam hati kecuali hanya kesibukan yang ada di dalam sholat. Semoga penuh manfaat dan barokah yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.